APBD murni maupun perubahan. Itu yang tentunya di dalam proses penganggaran yang tidak lain mempunyai tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Tinggal pada tataran mengalokasikan anggaran-anggaran itu tentunya karena sekali lagi fungsi kita penganggaran, eksekusinya ada di eksekutif, maka yang dominan untuk untuk penganggaran pelaksanaan itu ada di eksekutif. Maka harus ada kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif kalau ingin masyarakat sejahtera. Kalau sudah terjadi pandangan politik yang berbeda, masih mengedepankan ego masing-masing, yang menjadi korban adalah masyarakat. Maka di Kabupaten Kudus saya berupaya untuk bersinergi dengan eksekutif, karena saya yakin kalau eksekutif dan legislatif ini sinergi, imbasnya untuk kesejahteraan rakyat. Oke, kuncinya di sini komunikasi ya Pak, ya, supaya nanti untuk program kerjanya juga berjalan dengan baik. Nah, selama setahun ini Pak, di tengah situasi yang ya bisa dikatakan serba sulit seperti ini, bagaimana rekan-rekan DPRD Kudus memaknai 1 tahun DPRD Kudus ini dalam menjabat di periode 2019-2024? Kami sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksi, tentunya dengan kami melakukan kegiatan-kegiatan proses penganggaran apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sandang, pangan, papan, kebutuhan dasar masyarakat. Di APBD ini sudah ada rumusannya. Hal yang dasar dibutuhkan adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini sudah dari Permendagrinya sudah jelas. Maka dalam proses penganggaran ini, misalnya bidang pendidikan minimal 20% sesuai dengan undang-undang kita alokasikan itu. Infrastruktur 25% kita alokasikan itu. Dan di musim pandemi ini tentunya sedikit terganggu karena ada refocusing anggaran yang untuk penanganan kesehatan ini, termasuk juga untuk stimulus ekonomi masyarakat. Maka dibutuhkan kesadaran semua pihak agar pandemi ini cepat selesai. Maka kami di Forkopimda, di eksekutif dan legislatif bersama-sama selalu menyampaikan kepada masyarakat untuk sadar akan melaksanakan protokol kesehatan. Mulai rajin pakai masker. Jadi masker itu kan barang wajib sekarang. Terus rajin cuci tangan, jaga jarak. Ini yang tentunya kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada masyarakat, karena saya yakin ketika masyarakatnya sehat, ekonominya pun nanti juga akan kuat begitu. Mengenai ini kan sebagai tantangan ya Pak, untuk pandemi ini, COVID ini kan sebagai tantangan DPRD Kabupaten Kudus tentunya seperti itu. Bagaimana DPRD ini mendorong agar masyarakat terkait dengan peraturan dari kementerian atasnya, kemudian dilaksanakan di daerah, bagaimana DPRD ini mendorong pemerintah khususnya tentunya dengan komunikasi yang cukup baik, bagaimana teman-teman melakukan hal ini agar masyarakat juga bisa lebih fokus lagi untuk menjaga atau melaksanakan protokol kesehatan Pak? Ya tentunya hari ini Bupati sudah mengeluarkan peraturan Bupati dengan sanksi-sanksinya. Tinggal bagaimana proses secara masif ini juga dilakukan. Maka sesuai dengan tupoksinya, di sini penegak perda itu adalah Satpol PP. Maka untuk bisa bersinergi dengan OPD yang lain, terus untuk mensosialisasikan dan melakukan operasi-operasi agar masyarakat sadar akan penggunaan protokol kesehatan ini. Penting sekali, kenapa? Karena memang virus corona ini tidak kelihatan, penyebarannya cukup masif. Tentunya juga penanganannya juga harus masif. Maka dengan kemarin di Rumah Sakit Umum sudah punya real time PCR itu, untuk swab, alat swabnya sudah punya. Ini masih sudah cukup lumayan untuk penanganan itu, sehingga akan lebih cepat diketahui siapa yang kena virus, akan cepat penanganannya pula. Maka semakin banyak kita bisa melakukan swab,
maka semakin cepat penanganannya. Tetapi konsekuensinya menjadi daerah yang merah, karena akan kelihatan apa ya, akan kelihatan yang kena semakin banyak karena ini memang bekerja apa tidak nih kok semakin banyak, ternyata kerjanya itu melakukan banyak ya kayak Surabaya ya, misalnya. Jadi saya senang melihat kemarin berita bahwa Surabaya satu hari sudah bisa 4.000 untuk labnya, di kapasitas lab itu bisa 4.000 deteksi. Maka di Kudus ini saya akan juga mengusulkan nanti untuk tambah PCR lagi, jadi untuk tambah alat swab lagi, biar juga kita akan semakin cepat untuk penanganannya. Baik Pak Mas An, dan pemirsa, kita akan rehat sejenak, sesaat lagi kita akan kembali. Kita akan membahas apa saja capaian DPRD selama setahun. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.